Dragon Emperor, Bab 9. Kemungkinan sikap buruk Zudong sebelumnya telah membuat Raja marah. Namun, dia tetap berterima kasih dalam diam karena sikap itu telah menyelamatkan hidupnya. Setelah memastikan bahwa situasinya aman, Zudong dengan santai mencari sebuah gua untuk beristirahat malam itu. Dengan kondisinya saat ini, dia tak cocok untuk terus berlari. Dongsu membawa King Lin di punggungnya dan setelah keluar dari gua, duduk di sana dan menunggu kematian bukanlah pilihan. Dia ingat samar-samar bahwa suku Wilderness berada di tepi hutan belantara. Menghadapi badai pasir, Dongsu berjalan tegas ke depan. Setelah waktu yang tidak diketahui berlalu, angin menjadi sedikit lebih ringan dan orang di belakangnya tiba-tiba bergerak. Dongsu sangat senang. King Lin menutupi kepalanya dengan tangan karena sakit kepala. Dia menatap punggung Dongsu untuk beberapa saat sebelum akhirnya bereaksi. "Turunkan aku bisa berjalan sendiri," katanya Dongsu dengan hati-hati melepaskan King Lin. "Apakah kamu baik-baik saja?" Melihat wajahnya yang pucat, Dongsu masih merasa khawatir. King Lin menggelengkan kepalanya. Cedera mental akan memerlukan waktu lama untuk pulih, meskipun itu tidak terlalu buruk bagi tubuhnya. Namun, dia tidak akan dapat menggunakan teknik ilusi untuk waktu yang singkat. Dia menunduk dalam suasana hati yang sedikit tertekan. Jika itu masalahnya, ketika ular raksasa itu menyerbu, dia hanya akan duduk dan menonton para sesepuh berkelahi. Benar. Di mana ular itu sekarang? King Lin tiba-tiba mengangkat kepalanya saat rasa ketakutan melintas di matanya. Sepertinya dia khawatir akan mengganggu ular raksasa itu dan dengan sengaja menurunkan suaranya. "Oh, aku takut untuk pergi." King Lin dengan tenang menganggukkan kepalanya. Dan setelah beberapa saat, seolah-olah dia menyadari sesuatu, dia menatap Dongsu dengan tak percaya dan bahkan tidak bisa berbicara dengan benar. "Apakah kau bilang bahwa ular raksasa itu takut padamu?" Dia membuka matanya lebar-lebar, seolah-olah dia telah mendengar hal yang paling mengerikan. Dongsu mengangkat bahu tak berdaya dan tidak merinci. "Tidak peduli apa, mari kita kembali ke sukumu. Kamu telah keluar begitu lama, jadi akan lebih baik untuk tidak khawatir tentang klanmu." King Lin mengangguk dan tidak mengatakan sepatah kata pun saat dia membawa Dongsu ke suku. Sepanjang jalan, dia sesekali akan mengambil kesempatan ketika Zudong tidak memperhatikan untuk mencuri pandang padanya. Pada usia 13 atau 14 tahun, jika seseorang melindungi Anda dengan kehidupannya, Anda akan mengingatnya selama sisa hidup Anda. Tembok hijau yang kokoh menjulang tinggi, dijaga oleh prajurit yang siap sedia. Saat King Lin dan Dongsu sampai di depan tembok kota, para prajurit di atas tembok menyambut mereka dengan teriakan keras. Tiba-tiba, dengan cahaya biru kehijauan, sebuah gerbang kota besar muncul di atas tembok. Gerbang itu terbuka, dan keduanya masuk ke dalam kota. Di jalanan, kerumunan orang sibuk berjalan-jalan. Pakaian Dongsu membuat orang-orang di sekitarnya penasaran dan menatapnya dengan rasa ingin tahu. King Lin khawatir hal ini akan menimbulkan masalah. Lalu segera menjelaskan kepada Dongsu bahwa orang-orang di sini jarang melihat orang luar dan ingin tahu tentang dirinya. Dongsu mengangkat bahu dengan acuh tak acuh. Dia awalnya berpikir di tanah desolate hanya ada suku-suku primitif. Tetapi ternyata kota ini seperti kota kecil dengan bangunan yang tertutup rapat. Melihat penjaga yang berpatroli, dia berpikir kota ini dijaga ketat karena pasti ada alasan tertentu. King Lin tidak berhenti berjalan, langsung membawa Dongsu ke hadapan pemimpin suku. Dari kejauhan, Dongsu melihat seorang pria dengan ekspresi tegas duduk di tengah olah. Wajahnya kuyup, matanya menyipit, dan ada garis-garis kerutan di dahinya. Di sampingnya, ada seorang pria paruh baya berusia sekitar 40 tahun dengan tubuh yang kasar dan janggut penuh yang menutupi seluruh dagunya. Apa yang meninggalkan kesan mendalam di benak Dongsu adalah bahwa mata kirinya ditutupi dengan kain hitam, sementara mata kanannya seputih mawar putih. Dongsu kira-kira bisa menebak bahwa Paman King Song yang dibicarakan oleh King Lin pasti adalah pria tersebut.
King Lin maju ke depan dan memberitahu mereka tentang segala sesuatu yang terjadi di wilderness. Pandangan yang diterima oleh Dongsu dari para anggota keluarga berubah dari kewaspadaan awal menjadi syok dan akhirnya menjadi syok yang mendalam. Patriark melirik orang di depannya dan berpikir dia hanya berusia 15 tahun dan dia benar-benar bisa menaklukkan ular raksasa itu. Saya ingin tahu siapa nama adik lelaki ini. Patriark menepuk lengan bajunya saat dia melihat Dongsu. Dia berkata dengan nada tenang, tidak menganggapnya sebagai pendahulu. Jika apa yang dikatakan oleh King Lin benar, maka kekuatan orang ini tidak boleh diremehkan. Namanya Dongsu. Tanpa menunggu jawaban dari Dongsu, King Lin maju dan mencuri subjek melihat senyum beberapa orang yang tidak benar-benar senyum. King Lin tampaknya sadar bahwa dia agak terlalu gelisah. Dia menginjak kakinya, menundukkan kepalanya, dan tersipu malu seperti udang yang dimasak. Melihat kecantikan King Lin, Dongsu tersenyum tipis dan menunduk kepada mereka. King Lin sedikit terlalu berlebihan. Anak muda ini hanya mengandalkan roh bela diri untuk mengendalikan ular raksasa ini. Jika tidak, saya tidak akan dapat menjadi lawan pasangannya, katanya. Mendengar ini, beberapa orang yang hadir saling berpandangan. Mereka terkesan dengan sikap sopan dan rendah hati Zudong. Pada usia yang masih muda, itu merupakan sesuatu yang luar biasa. Tetapi, ular raksasa itu belum terbunuh. Saya khawatir itu akan menimbulkan masalah di masa depan. Namun, karena saya ada di kota ini, mungkin ia tidak akan berani datang ketika merasakan aura saya. Dongsu berkata dengan ragu-ragu. Setelah itu ia menyuarakan kekhawatirannya. Setelah beberapa waktu, dia akhirnya berkata dengan ragu-ragu, binatang itu telah mencicipi daging manusia. Dia tidak akan menyerah begitu saja. Saya tidak yakin apakah saudara kecil Dongsu dapat tinggal di suku itu untuk jangka waktu tertentu. Kami telah menderita kerugian besar karena binatang itu. Saya takut kami tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertarung. Adikku, saya tidak tahu tentangmu. Bersambung.